edukasi gizi dan sanitasi dalam pencegahan stunting. Halo teman-teman, perkenalkan aku Gizi. Dan aku Sani. Kali ini kita mau ngobrolin topik penting banget nih, yaitu stunting. Pada tahu nggak sih apa itu stunting? Stunting itu kondisi gagal tumbuh karena kekurangan gizi dalam jangka waktu lama, terutama di 1000 hari pertama kehidupan anak. Singkatnya, anak bisa dibilang stunting kalau tinggi badannya lebih pendek dari standar normal anak seusianya setelah umur 2 tahun. Bedanya gampang kok, ada anak dengan tinggi badan normal, ada yang stunting, dan ada juga yang disebut cebol. Menurut WHO, 1 dari 4 anak di dunia mengalami stunting loh. Kalau di Indonesia, berdasarkan survei Status Gizi Nasional tahun 2024, angka stunting kita ada di 19,8%, turun 1,7% dari tahun sebelumnya. Tapi masih belum nyampe target nasional kita, yaitu 14,9%. Berikut data stunting dari setiap provinsi. Lalu, bagaimana sih kita bisa tahu kalau anak stunting? Apa saja tandanya? Tandanya antara lain tinggi badan anak lebih pendek, anak yang terlihat lebih kurus, gigi yang terlambat tumbuh, kurang konsentrasi, dan anak yang mudah sakit. Apa saja penyebab anak bisa terkena stunting? Ada 2 nih. Pertama secara langsung karena anak kekurangan gizi sejak janin sampai 1000 hari pertama kehidupannya. Kedua, penyebab tidak langsung seperti kondisi ketahanan pangan, lingkungan sosial, lingkungan pemukiman, sanitasi, dan kondisi bangunan rumah. Jika sudah kena stunting, ayo kenali dampak jangka pendek dari stunting, yaitu anak gagal tumbuh, hambatan perkembangan kognitif dan motorik, fisik yang lebih pendek, dan gangguan metabolisme tubuh. Kenali juga yuk dampak jangka panjang dari stunting. Stunting bisa berdampak pada kerusakan otak, kemampuan belajar, sampai produktivitas pas sudah dewasa nanti loh. Jadi serius banget ya dampaknya. Tadi kan dijelasin kekurangan gizi itu berakibatkan kepada stunting. Kekurangan gizi adalah kondisi di saat anak tidak mengonsumsi makan sesuai dengan isi piringku. Ada nggak sih dampak lain yang ditimbulkan jika anak kekurangan gizi selain stunting? Ada dong, kekurangan gizi jangka panjang bisa meningkatkan resiko penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, jantung koroner, hingga stroke. Serem juga ya. Terus gimana caranya biar anak nggak sampai stunting? Gampang kok, yang penting konsisten. Caranya, penuhi gizi anak terutama di 1000 hari pertama kehidupan. Pastikan ibu hamil juga mendapatkan gizi seimbang sesuai isi piringku untuk ibu hamil. Jangan lupa protein di menu sehari-hari balita sesuai isi piringku untuk anak usia 6 bulan sampai 5 tahun. Rutin bawa anak ke posyandu minimal sebulan sekali. Dan pastikan sanitasi dan air bersih di rumah. Nah, ngomongin soal sanitasi, gimana sih rumah yang sehat itu? Ada 10 kriteria rumah sehat nih, yaitu rumah punya ventilasi yang cukup, air bersih mengalir minimal 60 liter per orang per hari, kualitas udara yang nyaman, sumber pencahayaan yang oke, bahan bangunan yang aman, yaitu bangunan memiliki material bangunan yang baik, penataan ruang rumah yang baik, seperti septic tank gak boleh dekat dengan sumber air, memiliki kamar tidur yang cukup luas, penyimpanan makanan harus bersih, pengolahan limbah rumah harus dikelola dengan baik, dan yang pasti gak boleh ada hewan membawa penyakit seperti tikus atau kecoa. Jadi, yuk kita cegah stunting mulai dari sekarang dengan gizi yang cukup, sanitasi yang sehat, dan perhatian dari kita semua. Masa depan anak-anak Indonesia bisa lebih cerah.